Baik, selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Oke, baik. Sebelum saya mulai di sini saya mau bertanya. Siapa di sini yang kalau ada yang nanya setelah lulus mau kerja di mana? Lalu jawabnya nggak tahu, yang penting halal aja. Nah, nggak apa-apa. Justru itu alasan mengapa kita ada di sini hari ini. Hari ini kita akan memulai sesi pertama dari bootcamp kesiapan karir. Biar yang awalnya terserah menjadi terarah. Mungkin hari ini ada yang datang dengan semangat, mungkin juga ada yang datang dengan bingung. Sebenarnya ini bootcamp apa sih isinya? Di sini kita nggak akan bahas cara instan jadi sukses, tapi kita akan menggali hal-hal yang lebih penting lainnya, yaitu mengenali potensi diri dan kesiapan karir. Mungkin sesi ini banyak yang beranggapan, buat apa sih sesi ini diadakan? Nah, padahal ini adalah fondasi penting untuk kesiapan karir kita. Ini adalah langkah awal untuk membantu mengenali potensi diri, memahami keterampilan kerja yang dibutuhkan, dan menyusun rencana karir pribadi. Karir itu nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan di dunia ini. Bahkan mie instan pun ada tahapan-tahapan pembuatannya. Masa kita mau kalah sama mie instan? Malu kan? Jadi yang kita butuhkan itu adalah waktu, refleksi diri, dan strategi. Kalau ditanya apa sih tujuan dari sesi ini? Hari ini kita mempunyai 4 hal penting utama. Yang pertama, mengenali minat, nilai, dan kekuatan pribadi. Ini penting, supaya kita nggak salah arah. Karena kalau kita sudah mengetahui diri kita sendiri, kita akan lebih fokus dan yakin dalam melangkah. Yang selanjutnya, memahami hard skill dan soft skill untuk dunia kerja. Di dunia kerja, kita butuh bukan hanya sekedar hard skill saja, tetapi soft skill seperti ini, seperti komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen diri. Itu akan menjadi pembeda dan menjadi poin plus bagi kita. Yang ketiga, menyusun arah dan rencana karir yang lebih jelas. Kita harus mencoba menyusun karir kita. Tidak perlu semua. Minimal kita punya beberapa plan. Kita punya langkah awal untuk karir kita sendiri. Yang selanjutnya, menjadi lulusan yang siap kerja dan adaptif. Dunia kerja saat ini cepat berubah. Jadi yang dapat bertahan kerja adalah bukan yang pintar, tetapi yang cepat beradaptasi dan terus belajar. Sebelum terlalu jauh, mengapa sih topik ini penting? Karena kenyataannya banyak sekali lulusan baru yang bingung mencari arah. Karena mereka tidak pernah merefleksikan dirinya dan mencari informasi terlebih dahulu. Justru itu akan merusak strategi yang telah dibuat dan arahnya akan tidak karuan. Mereka hanya mengikuti orang-orang kerja. Mereka kerja ke sini, ikut ke sini, kerja ke sana, ikut ke sana tanpa tahu mengapa mereka mengikuti orang-orang tersebut. Padahal dunia kerja sekarang semakin kompetitif. Ijazah saja sekarang tidak perlu. Yang kita perlukan adalah skill dan mental. Jadi langkah awal yang baik adalah refleksi diri. Itu adalah fondasi terbaik untuk kita. Supaya kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk karir, bukan asal-asalan. Yang selanjutnya itu, apa itu employability skill? Adalah keterampilan yang membuat kita lebih mudah diterima kerja, bertahan di dunia kerja, dan berkembang di dunia kerja. Salah satu contohnya, komunikasi, terus kerjasama tim, problem solving, dan juga adaptasi. Menariknya, di dunia kerja ini yang unggul bukan cuma hard skill, tetapi soft skill seperti ini biasanya menjadi salah satu hal penting dalam seleksi kerja. Nggak cukup jago tentang teknis saja, tetapi kita juga harus bisa dalam menyampaikan ide, bekerja sama dengan tim, dan menghadapi tantangan bersama. Lalu apa perbedaannya antara hard skill dan soft skill? Hard skill adalah keterampilan teknis. Misalnya seperti desain, terus coding, dan akuntansi. Biasanya dipelajari secara formal. Kita bisa mengikuti dengan les, atau kursus, ataupun bootcamp, dan masih banyak lainnya. Dan hard skill ini biasanya dapat diukur dengan angka, dan bisa mendapatkan sertifikat juga. Sementara itu, soft skill adalah keterampilan seseorang dan personal. Biasanya, misalnya ini komunikasi, kerjasama tim,
kepemimpinan, dan manajemen diri. Dan untuk soft skill ini tidak bisa diukur dengan angka, tetapi akan berpengaruh kepada tempat kerja kita. Intinya kita memerlukan keduanya, hard skill sebagai bahan untuk kita masuk kerja dan soft skill sebagai kita untuk bertahan di tempat kerja tersebut. Setelah kita memahami diri sendiri, kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Salah satunya, mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi, memilih jalur karir yang sesuai minat dan nilai, mengurangi kebingungan dan salah sangka, membuat perencanaan yang lebih realistis dan terarah. Salah satu contohnya, ketika kita menyukai hal yang kreatif dan kita tidak nyaman di bawah tekanan yang tinggi, maka kita bisa memilih jalur lain, yaitu dengan menjadi konten kreator ataupun desain grafis. Nah, mungkin kebanyakan orang berpikir, cuma contoh doang. Padahal, ketika orang tersebut belum bisa merefleksikan dirinya dan belum mencoba, pikiran tersebut tidak akan ada pada benaknya. Yang selanjutnya yaitu kontribusi sesi pada employability skill. Yang pertama, self-awareness, yaitu memahami siapa diri kita, apa yang kita bisa dan kita mau. Ini sangat penting untuk fondasi awal kita sebelum kita terjun ke dunia kerja. Yang selanjutnya, decision making, yaitu menyusun rencana karir yang lebih terarah dan mantap. Setelah kita memahami decision making, maka kita akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah adaptability, yaitu menyadari perubahan tren industri dan siap menyesuaikan diri. Ketika kita sudah memahaminya, kita akan lebih mudah untuk beradaptasi, sehingga kita bisa bertahan di dunia kerja tersebut. Agar lebih konkret, kita ada studi kasus yang itu Rina adalah lulusan manajemen. Ia tertarik pada data analitik, tapi tidak yakin karena belum pernah mencoba. Apa langkah pertama yang harus Rina lakukan? Yaitu memahami dirinya sendiri. Refleksi diri, apa yang dia suka, apakah dia suka angka, logika, ataupun akuntansi. Selanjutnya, skill apa yang perlu dia kembangkan? Untuk awal-awal, kembangkan dulu dasar-dasar data, seperti Excel, visualisasi data, ataupun coding dasar. Dan yang terakhir, bagaimana ia bisa merencanakan langkah karir berikutnya? Ia bisa mengikuti webinar, bootcamp, ataupun magang, dan bisa mengikuti eksplorasi bidang-bidang data lainnya. Nah, setelah tiga ini selesai, maka dari situ dia akan menemukan apa yang cocok dan apa yang tidak. Dia akan mengetahui apa yang harus dia kembangkan selanjutnya. Intinya, refleksi dan eksplorasi adalah arah untuk karir yang lebih baik. Setelah semuanya dilakukan, kita akan mencoba menyusun rencana karir. Yang pertama, refleksi diri. Kita harus mengetahui diri kita, apa minat kita, nilai yang kita punya, kelemahan kita, dan kekuatan kita itu apa. Ini adalah fondasi awal yang sangat penting untuk kita lakukan sebelum kita terjun ke dunia kerja. Dan yang kedua adalah eksplorasi industri. Kita harus cari tahu mana yang sedang dibutuhkan saat ini. Skill apa yang sedang banyak dibutuhkan, dan bidang apa yang perlu dikembangkan saat ini. Itu adalah langkah awal supaya kita lebih relevan dalam memilih pekerjaan. Dan yang ketiga, penetapan tujuan. Kita harus membuat target pribadi. Misalnya, 6 bulan mengikuti magang untuk mengupgrade skill kita, ataupun kita punya target pencapaian sesuatu dalam 2-3 tahun ke depan. Dan yang selanjutnya itu pengembangan skill. Kita berbicara hal yang konkret saja. Kita harus mengikuti kursus, les, magang, ataupun proyek-proyek kecil. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, karena disitulah kita tumbuh. Dan yang terakhir, evaluasi berkala. Kita harus sering-sering evaluasi diri kita sendiri. Apakah sudah sesuai atau perlu ada penyesuaian? Karena fleksibilitas di dunia karir itu penting. Dan kita tidak harus tahu semuanya sekarang, tetapi minimal kita harus punya arah dan tujuan, supaya langkah kita lebih bermakna. Sebelum penutupan, mengenali diri adalah langkah pertama untuk meraih karir yang sesuai.
Karir itu nggak harus mengikuti tren, tapi kita tahu siapa kita dan kemana kita harus pergi. Terima kasih atas perhatiannya, dan yang terakhir, jangan lupa refleksi diri.